Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna minhu wa nasina. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu di majelis taklim ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini nanti bermanfaat sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berkumpul di sini untuk mengkaji mencari tambahan untuk ilmu ya. Bagaimana kita sebagai orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu ya. Salawat dan salam kita semoga tercurah dengan Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Jamaah yang kami muliakan, sebetulnya ini kitab ini terlalu tinggi ya. Kita masih belum mengaji, membaca kitab Syarah Fathul Mu'in. Betulnya kan takrib dulu, kemudian Fathul Mu'in, terus I'anah. Tapi memang I'anah ini lebih jelas artinya tuh luas keterangannya. Mudah-mudahan aja kita membaca kitab ini selesai nantinya. Masalahnya nih banyak sekali nih, kalau kita baca seperti baca Al-Quran ya insya Allah cepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa bihi bidaranya amin. Sebelum kita memulai, mari kita hadiah Fatihah dulu pada mu'alif atau yang mengarang kitab ini ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa rusuli wa qurui wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin tsumma ila arwahil jamil auliya wa syuhada wa sholihin wal ulama ila milin khususan ila sultanil auliya Syaikhul Qadir al-Jilani Qatasarrufur Aziz wa ila arwahil jami syekhina wa syekhina ustadzina ustadzina ma'al-fiqtibina khususan ila ruhi khususan ila ruhi mu'alif i'anatul talibin al-alamah Abi Bakrin Utsman bin Muhammad Sato Ad-Dimyati Al-Bakri wa ila arwah jamil kubur minal muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat ana makan besar kalbi ila maghribiya sun ila arwah abaina wa ahmadina wa qarabatina lamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke khutbah syarih. Tadi khutbahnya yang menyarahi kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdahat thoriqi lit-talibin. Yang kedua Ustaz, bukan kata pengantarnya, berkoyak kata pengantar dan buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdahat at-thoriqa lit-talibin. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi milik Allah, allazi audoha,
yang telah menjelaskan sapa Allah, menjelaskan at-thariqa kepada jalan litolibina bagi orang-orang yang mencari ilmu. Paham ya? Enggak, bener nih. Alhamdulillah, adapun segala puji iku lillahi, milik Allah. Jadi puji 4 itu milik Allah semua. Alladzi audoka, yang telah menjelaskan sapa Allah, menjelaskan at-thariqa ing jalan, kepada jalan. Menjelaskan pada siapa? Litolibin, bagi orang-orang yang mencari ilmu. Jadi kita memanjatkan syukur kepada Allah yang telah menjelaskan kepada orang-orang yang mencari ilmu, atau yang telah menjelaskan jalan kepada orang-orang yang mencari ilmu. Wasahalalan, memudahkan sapa Allah, ya tapi nang audoha. Jadi cara nahwu niki sahala iki ngikuti lafaz audoha. Sama dengan gini, alhamdulillahillazi sahala manhajat sa'adatil muttaqin. Jadi kalau kita itu ada kalimat yang ataf yang mengikuti kalimat yang dahulu, itu mengulang kalimat sebelumnya. Jadi alhamdulillahilladzi audoka at-thariqa lit-thalibin wa alhamdulillahilladzi sahala manhaja sa'adatil muttaqin. Wa sahalalan gampang sapa Allah manhaja ing metode utawa cara asa'adat lil muttaqin. Jadi kepada kejayaannya orang-orang yang ahli takwa, muttaqin. Wa basara, yang dan melihatkan basairul musaddiqin, dan memperlihatkan penglihatannya orang-orang yang musaddiqin, orang yang betul-betul sungguh-sungguh teman, artinya itu tidak pernah loro benar. Oleh menjelaskan dan memudahkan tadi, bisa iril hukmi, dengan hukum wal ahkami, dan beberapa hukum fikih yang menjurus pada agama. Tadi Allah itu menjelaskan dan memudahkan tentang melalui hukum-hukum agama. Wa manhajil asraril imani, dan memberi penglihatan ciri rahasia-rahasianya iman. Wa anwaril ihsani, dan cahayanya ihsan. Wal yakini, dan yakin, artinya itu kebaikan yang yakin, yang diyakini. Wa asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah lahul mulku al haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqil wa'dil amin. Al-qail, dan kami menyaksikan, bersyahadat tentang bahwa Nabi Muhammad itu hambanya Allah dan utusan Allah yang bisa dipercaya, dan janjinya yang dapat dipercaya janjinya, dan dijuluki al-amin. Al-qail, yang telah mengucapkan mayuridillahu bi khairon yufaqihu fiddin. Man, barang siapa, yurid, yang menghendaki, yang dikehendaki, yang menghendaki siapa? Allah, Gusti Allah. Bi kelawan man, dikehendaki khairon ing kebaikan. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah bahwa orang itu akan menjadi orang baik, maka yufaqihu fiddin, maka Allah memberi pemahaman pada orang itu tentang agama. Jadi kalau orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, itu pasti orang itu dipahamkan tentang agama. Tinggal kita aja sejauh mana kita itu memahami tentang agama. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan
keluarga Nabi wa ashabi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi di sini khutbahnya Syarih ya. Pertama kali memuji pada Allah yang telah menjelaskan jalan-jalan kepada orang-orang yang mencari ilmu, tolibin, orang yang ingin mencari ilmu. Tolib itu aslinya tolaba, tolibu, tolabatan. Jamae tolibun, toliba ini tolibuna. Karena ini jer, maka diganti wawunya diganti ya, litolibin. Jadi memuji pada Allah yang telah menjelaskan atau memberi penerangan pada jalan-jalan bagi orang yang mencari ilmu dan memudahkan tentang metode atau cara-cara untuk mencapai kejayaan bagi orang-orang yang muttaqin. Jadi orang-orang yang mencari ilmu itu merupakan orang yang jalan untuk mencapai kejayaan seperti jayanya orang-orang yang muttaqin. Kemudian Allah menjelaskan atau memberi penerangan itu dengan hukum-hukum yang telah dijelaskan, gitu. Hukum-hukum agama yang telah dijelaskan dalam Al-Quran itu. Bagaimana hukumnya orang sholat, bagaimana hukumnya orang haji dan lain sebagainya. Jadi hukum-hukum tentang hubungan kita kepada Allah juga kepada manusia. Itu hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Allah. Nah, ketika kita itu sudah mempunyai artinya itu banyak kita itu mengerti tentang hukum, maka kita akan diberikan rahasia-rahasianya iman, wa anwarul ihsan, dan cahaya-cahayanya kebaikan. Nah, bagi orang-orang yang telah ibadahnya, artinya itu sudah mengerti banyak tentang hukum dan menjelaskan mengamalkan, maka orang itu semakin cinta pada ibadah, kepada mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang-orang yang seperti wali-wali itu memang beliau itu ibadah itu karena merasa senang, didasari dengan rasa cinta. Orang kalau cinta itu dikatakan kan enggak mempan. Walaupun keserangan malam-malam dingin karena rasa cinta kita pada Allah, maka enggak terasa dingin tuh. Lain pada kita. Kalau kita dinginan langsung tarik kemul. Dulu tuh guru saya tuh telah menjelaskan tentang wali-wali itu karena cintanya kepada Allah, jadi apapun yang dirasakan itu tidak terasa, kalah dengan rasa cinta. Makanya ulama-ulama dahulu itu paling senang ibadah kepada Allah daripada hubungan dengan manusia. Nah, sebetulnya kita itu harus berusaha bagaimana kita itu mencintai Allah. Kayak apa caranya? Dan itu mungkin jadi motivasi kita untuk semakin dekat pada Allah. Nah, di sini sudah dijelaskan Allah telah menjelaskan jalan-jalan bagi orang-orang yang mencari ilmu dan memudahkan untuk memberikan metode-metode
untuk mencapai kejayaan seperti jayanya orang-orang yang mutakin. Wa basairul musaddiqin bisairil dengan hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadis itu memang merupakan motivasi kita untuk mencapai kejayaannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin al-qail mayuridillahu bi khairan yufaqihu biddin. Man, kalau kita maknai gini, man siapa nih wong niki bahasa saya ngaji ini. Man siapa nih wong. Kalau kita bahasa dibalik dengan bahasa Melayu Indonesia nasional itu sulit ya. Man siapa nih wong. Yurid yang dikehendaki sapa man, sapa sing ngendaki Allah ing Allah bi kelawan man. Dikehendaki khairon ing jadi orang yang baik, yufaqihu, maka Allah itu memberikan pemahaman pada orang itu fidini tentang agama. Jadi kita itu merasa banyak apa enggak tentang agama apa kurang ya. Makanya kita itu selalu mencari tentang pengertian agama itu. Ya. Agar kita itu termasuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Nah, sebetulnya kita itu pengajian ini membutuhkan apa tuh? Maaf ya. LED atau proyektor. Jadi orang-orang itu enggak cuma mendengarkan aja, kita itu tahu tulisannya bagaimana ya. Nah, tulisannya bagaimana, apa yang disampaikan terus karena kita itu kan minatnya itu kan tinggi. Intinya itu bukan untuk cuma mendengarkan saja, ingin tahu susunan kalimat itu bagaimana. Seperti itu kalau kita apa itu cuma mendengarkan, enggak tahu apa yang diucapkan, kita itu kadang-kadang salah ngomongnya. Berarti kita itu mendengar pengertian, bisa mengucapkan tapi karena mendengarkan itu kadang-kadang salah. Seperti contohnya ini doa qomat kadang-kadang tuh salah ngertian kayak apa astagfirullahaladzim min kulli dzambil alim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Kadang-kadang orang kan karena pengertiannya cuma mendengar kadang-kadang salah baca astagfirullahaladzim min kulli dzambil alim la yaghfiru dzunuba illa rabbal alamin. Itu jauh dah maknanya. Rabbul alamin dengan rabbal alamin itu jauh. Kalau kita dibaca Rabbul alamin, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa yang besar kecuali Allah. Tapi kalau dibaca Rabbal alamin, maka lain. Tidak ada yang bisa mengampuni dosanya Allah yang besar. Ini jauh ya, jauh. Kadang-kadang ada lagi orang membaca surat Kafirun. La ta'budu ma ta'budun wala antum abidun nama abud lakum dinukum waliyadin kan gitu. Tapi kadang-kadang saya baca waliyadin itu sudah jauh dah. Kalau waliyadin maka hendaklah kamu mencari utangan. Maaf gitu. Waliyadin wawunya itu waw kurbatab lam amar lam perintah.
Din itu maknanya yadin itu maknanya dainun, utang. Carilah hutangan. Padahal enggak, artinya kan bagimu agamamu, bagi saya agama saya. Nah, tapi kalau dibaca wal yadin, maka maaf nih, memang tingkatannya orang mencari ilmu kan ada 4. Satu, kun aliman, kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, au muhibban, wala takun khomisan batuhlah. Jadilah kamu seorang yang alim pertama. Kalau nggak bisa alim, au muta'aliman, atau orang yang ngaji. Iki pindoan gini mengaji gini. Artinya itu kalau mengaji itu ada yang membaca, ada yang menyimak dengan cara kitabnya, dengan melihat kitabnya. Au samian, lek ndak bisa muta'aliman, samian mendengar. Tapi mendengar kadang-kadang salah paham atau cara mengucapkan gitu kan. Nah, kalau ada tulisannya kan enak nih. Dulu pernah saya itu waktu rapat di masjid ya, tentang panitia mengevaluasi kegiatan masjid. Saya itu usul. Nah, bagi kita yang bermodal vokal, artinya itu imam atau bilal atau khotib, ya, hendaknya kita itu belajar pada orang yang sampean percaya dan membawa kunci-kuncinya, artinya itu kitab dasar-dasarnya. Kalau sampean cuma mendengar toh, saya yakin ada kelirunya nih. Atau gurunya yang keliru cara menyampaikan nih, atau salah paham nih. Kalau pengen membawa bukunya atau kitabnya dan mendengarkan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh guru dan undang-undang kitab ini, maka insya Allah baik. Nah, dari keterangan itu ada yang moto ngambul, susah ya, aduh, nah kalau memang ya. Betulnya kan masalahnya kan kalau di masjid itu kan resikonya kan besar kan, menanggung orang banyak. Ada yang mutu. Padahal saya ya ndak pinter temenan ya, doa itu no. Gitu. Masih belum pembahasan ya. Wa ba'du fayaqulu aqbarul wara ila rabbi. Wa ba'du, dan setelah ini wa ba'du, kalau kita maknanya wa ba'du sak marini bismillah alhamdulillah baca selawat dan lain sebagainya tadi, maka fayaqulu mengucap berbicara seperti orang yang menyusun kitab ini, aqbarul wara ila rabbi, orang yang lebih membutuhkan ila rabbi pada Tuhannya, bil atoi yang maha memberi. Siapa aqbarul wara? Yaitu Abu Bakrin bin Ibnu almarhum Muhammad Sato. Jadi yang menulis ini namanya Abu Bakar bin almarhum Muhammad Sato. Innahu lama wafaqani Allah Ta'ala li qiraati syarhil al-alim al-alama. Sesungguhnya setelah Imam Abu Bakar atau mu'alif Abu Bakar setelah membaca kitab syarah al-alama al-alim al-alama al-arif al-kamil murabil bukoro al-murtadin wal abadul al-jami'u li asnafil ulumi mari al-hawi ahkamal wal akhlaki ma'adakau ikul bohong.
Setelah membaca kitab syarahnya Al-Alim, ulama Al-Alim Al-Alama Al-Arif Al-Kamil yang sudah ma'rifat dan sempurna, murabbil fuqara'i wal muridin wal afadul al-jami'ul asnafi, yang kitab tadi banyak-banyak bagian-bagian dari ilmu al-dawi lima karimil akhlak, al-hawi lima karimil akhlak, yang menerangkan tentang mulianya akhlak, kemuliaan akhlak, ma'ada kau ikil bumi, dengan rincian yang bisa dipahami. Ya, kitabnya siapa? Kitabnya Syekh Zainuddin Ibnu Syekh Abdul Aziz bin Al-Alamah Syekh bin Zainuddin. Tadi jenenge bae karo anu kebulet nih. Biasa orang-orang yang terkenal itu nama banyak dipakai. Koyok biasanya Kabaib yang punya. Abahnya Ahmad, anaknya Muhammad. Kemudian anaknya Muhammad di Ahmad lagi. Jadi terus bulet Ahmad Muhammad yang banyak itu. Ini juga gitu. Namanya Syekh Zainuddin Ibnu Syekh Abdul Aziz bin Al-Alamah Syekh Zainuddin. Jadi Zainuddin balik pintu nih. Nek ndak diteliti bulat Zainuddin tok awan kae. Pun. Jadi Imam Abu Bakar setelah membaca kitab syarahnya Al-Alim Al-Alama, yaitu Syekh Zainuddin bin Syekh Abdul Aziz bin Al-Alamah Syekh Zainuddin, yang mu'alif Hidayatul Adqiya, yang telah menyusun kitab Hidayatul Adqiya ila Thariqil Auliya. Jadi setelah membaca kitabnya Syekh Zainuddin Al-Alamah yang telah menerbitkan kitab Hidayatul Adqiya ila Thariqil Auliya, untuk menuju jadi walinya Allah. Hebatnya. Itu Ibnu Syekh Ali bin Syekh Ahmad Asyafi'i Al-Malibari Al-Fanani Al-Musamma bi Fathil Mu'in bi Syarhi Qurratul In, yang dinamai kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratul In. Artinya Qurratul In kitab takrib Bimuhimatiddin, yang menjelaskan kepentingan agama. Jadi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Syekh Zainuddin yang telah menerbitkan kitab Hidayatul Adqiya ila Thariqil Auliya, yang telah menerbitkan kitab Adqiya Hidayatul Adqiya untuk menuju jadi walinya Allah, yaitu Syekh Ali bin Syekh Ahmad Asyafi'i Al-Malibari Al-Fanani Al-Musamma bi Fathil Mu'in bi Syarhi Qurratul In bi Muhimatiddin. Jadi setelah membaca kitab Adqiya, Hidayatul Adqiya itu, kemudian tahu dengan kitabnya Syekh Al-Alama Al-Alim Al-Alama tadi, yang kitabnya itu diberi nama Fathul Mu'in Syarah Qurratul In bi Muhimatiddin. Niku bimakhfali min tulabil ulumi al-izami najahul baitil haram, kata Pak alaihi
Gua amsi. Allah alam ini. Jadi fayaqulu amqaril waro ila rabbih. Zil atoi fayaqulu maka berbicara setelah membacakan alhamdulillah bismillah dan selawat nabi maka amqarul waro ila rabbih zil atoi Abu Bakar bin almarhum Muhammad Santo. Setelah wafakon Allah Ta'ala li qiraati syarhil alam al-alim al-alama, setelah Abu Bakar almarhum Muhammad Santo tadi setelah membaca kitab syarah al-alim al-alama yang kitabnya syarah al-alim al-alama itu Fathul Mu'in dan Fathul Mu'in syarahnya kitab Qurratul Ain, artinya Qurratul Ain kitab takrib nih Bimuhimatiddin yang menjelaskan tentang kepentingan agamanya. Jadi Syekh Ali kitab Adqiya, kitab Hidayatul Adqiya. Ibnu al-Alim Syekh Zainuddin mu'alif Hidayatul Adqiya. Jadi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Alama, Syekh bin Zainuddin itu telah menerbitkan kitab Hidayatul Adqiya ila Thoriqil Auliya. Jadi kita itu kalau ingin menuju jadi walinya Allah itu ya ngaji kitab ini. Hidayatul Adqiya. Hidayatul Adqiya, hidayah itu petunjuk, Adqiya itu pikiran ya. Orang Adqiya itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang ahli mikir. Nah, petunjuknya orang-orang yang ahli mikir, ahli pikirannya. Ila Thoriqil untuk menjadi aulia ilah. Syekh Ali bin Syekh Ahmad As-Syafi'i. Syekh Ali bin Syekh Ahmad As-Syafi'i Al-Malibari Al-Banani Al-Musamma biku bifathil mu'in bisakhi Qurratil Ain bi Muhammadiddin. Nah, sebetulnya kalau kita tuh membaca kitab ini, semua kedudukan kalimat itu dibacakan, seolah orang itu mudah paham. Ya, contohnya tadi nih, ya, kembali kita ke awal. Alhamdulillahilladzi audhokat thoriqa litolibin. Alhamdulillah ini kan kalau kita melakukan alhamdulillah mutada. Pertama kali kita membuka perkataan. Nah, kalau kita itu membuka perkataan pasti ada apa yang dikatakan ya. Lillahi. Nah, jadi kedudukannya itu mubtada. Misalnya di i'rab. Iki permisi sing ngaji i'rab mbok menawa salah kok di bener. Nggih. Alhamdulillah mubtadaun marfu'un wa alamatu rafi'i dhamatun dhahiratun. Lillahi khabarun mubtada. Lillahi lam awal harfu jarin awai majrurun bilam wa alamatu jari kasratun dhahiratun li annahu ism mufrad. Kemudian alladzi itu sifat atau bisa juga dikatakan badal. Siapa sih Allah itu? Alladzi audhokan. Jadi bisa jadi alladzi audhokan thoriqat litolibin ini bisa jadi badal penjelasan dari lafaz Allah. Sifatnya Allah alladzi yaitu zat. Alladzi isim mausul. Audhoka fi'lun madi. Mabniun ala fathi.
Wa fa'iluhu dhamirun mustaqirun takdiru huwa. Alladzi itu menyimpan kalimat huwa kembali kepada Allah. Alladzi yang yaitu zatnya Allah, audoka sifatnya Allah, audoka atau riko litolibin. Atau riko maf'ulun be. Atau riko maf'ulun be mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dohiratun li annahu ismun mufrad. Litolibin lam huruf jar atau libin majrurun bilam wa alamatu jarihi ayat li annahu jampun mudzakarun salim. Pun pun ngene enak ngene. Alhamdulillah wis kabeh iku lillahi tetep kaduwe Allah. Sifatnya Allah alladzi audoka yang telah menjelaskan sapa Allah, menjelaskan atorito ing jalan litolibin bagi orang-orang yang mencari ilmu. Kan paham pun, enggak usah diterangkan paham. Kalau kita pasang, lebih-lebih kalau kita itu mengikuti metode Granada ya, sama jelas ya. Tapi kalau kita ngikuti naku dengan corok malah mudah lagi. Masalahnya kita dengan bentuk tulisan itu tahu oh ini asalnya dari sini. Misalnya kayak litolibin asalnya itu dari mati tolapa ya tol bahwa tolibun. Kemudian tolibun itu ditasrif ke bawah istilah tolibun, tolibani, tolibuna. Ketemu udah tolibuna. Karena itu rofa dibaca tolibuna. Kalau cer, wawunya diganti ya tolibina. Pun wasahala manaja saat tadi lil mutakin. Kemudian wasahala itu mengikuti kalimat audoha. Artinya itu kalau dalam kita sorot nahu itu ataf itu harus mengembali menyimpan amil yang di setelahnya. Jadi sama dengan alhamdulillahilladzi sahala manaja saat tadi lil muttaqin. Jadi mengembalikan amil. Alhamdulillahilladzi sahala manaja saat tadi lil mutakin. Kemudian wa basara basair nggih sama. Alhamdulillahilladzi basara basairul musaddiqin. Bisa iril ahkam hukmi wal ahkam fitin. Terus wa mana kaum nggih sama. Atap semua ini ngikuti. Walhamdulillahilladzi mana kaum asrarul imani wa anwarul ihsani wal yakin. Jadi sama dengan gini loh. Saya ke Plehari, setelah ke Plehari ke Martapura, setelah ke Martapura ke Banjarbaru. Nah, misalnya gitu. Sama dengan kayak gitu. Nah, kemudian atoriko nih. Asrorul iman itu asroro itu kalimat wa mana kaum asrorul iman ya. Asroro itu al iman itu satu pengertian, artinya itu dua kalimat dijadikan satu mempunyai makna satu. Kayak sampean orang dari mana? Dari Tirta Jaya. Tirta kalimat satu, Jaya kalimat satu. Jadinya dijadikan satu malah jadi namanya apa itu? Namanya desa. Ini itu ya itu asrorul iman itu. Wa anwarul ihsan wal yakin. Istilahnya kalau di nahwu itu mudhof dengan mudhof ilaih. Tirta mudhof, kemudian Jaya mudhof ilaih. Kalimat yang di apa itu digandengkan dengan Tirta tadi, Jayanya Tirta mudhof, Jaya mudhof ilaih. Kalau orang-orang biasa ahli i'rab tahu
harus dibaca jen. Kemudian tadi ada mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa, ini hadis begini, al-qail mayuridillahu. Ya al-qail itu yang telah mengucapkan sapa Muhammad, Nabi Muhammad mengucapkan atau bersabda mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kita i'rab man yuridillahu, man isim mausul. Mausul itu umum. Siapapun, tidak ada yang terkecuali. Man itu isim mausul, sifatnya umum. Barang siapa saja. Yurid yang dikehendaki. Sopoman atau bihinan. Man sapane wong, siapa saja yurid yang dikehendaki. Sapa sing ngendaki Allah, Gusti Allah, bihi kelawan man, menghendaki khairon. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka yufaqihu, jawabnya yufaqihu fiddin, maka orang tadi dipahamkan dengan pengetahuan ilmu agama. Jadi ini memang dalil yang sering dipakai, dalil orang mempromosikan kitab fikih. Kitab fikih pasti bikin apa itu kop promosinya mayuridillahu bi khairon. Kalau naku ndak wa kuluman bi ghairi ilmi wa kulu ya. Al kalamu duna nahwin gitu kan. Wa mayakul lebih ghairi ilmi nahwin. Barang siapa yang tidak mempunyai ilmu nahwu, maka orang tadi tidak bisa dipahami pembicaraannya. Nah, kalau tauhid ini, awalu wajibin alal mukallafi ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pertama kali yang harus diketahui oleh orang mukallaf itu ilmu tauhid dengan yakin. Awalu wajibin alal mukallafi ma'rifatul ilahi, mengenal Allah, ma'rifatul ilahi bistiqoni, dengan yakin. Itu. Kalau akhlak enggak, langsung di ini innamabu itu makarimah. Ini promosi ini kitab. Jadi kitab itu ada promosinya lain-lain. Kalau kita fikih yang menjelaskan fikih itu, kalau ilmu tasawuf enggak, man tafaqaha bila tasawuf bahwa apa itu namanya, ya Allah, bahwa zindikun tuh. Jadi bukan produksi dan hanya yang pakai promosi itu pasti ada promosinya. Kalau ilmu sorof adalah ibarat orang keluarga ibu. Kalau ilmu nahwu bapak. Memang kalau sorof itu mengelola kalimat, kalau ilmu nahwu cuma mengelola harokat yang akhir untuk mendudukkan kalimat itu sebagai apa. Niki. Wa ba'du fa yaqulu afqarul waro ila rabbi zil atoi Abu Bakrin ibnul marhum Muhammad Sabto.
innahu lama wafaqani Allah taala liqiraati sarhil alim al alama. Setelah membaca syarah al-alim ar-robil fakir al-jami'il asnabil al-jawi, banyak menurutnya, yaitu kitab yang jelas itu telah membaca kitab syarah Fathul Mu'in yang telah menyarai kitab Fathul Qorib. Imam Abu Bakar menulis kitab namanya I'anatul Thalibin. Jadi runtutan kitab itu memang itu setelah takrib, terus disyarahi dengan Fathul Mu'in, kemudian disyarahi lagi dengan kitab I'anatul Thalibin. Nah, setelah membaca kitab Fathul Mu'in, syarahi kitab Fathul Qorib, maka Imam Abu Bakar bin almarhum Muhammad itu menerbitkan kitab I'anatul Thalibin. Nah, kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukum Islam yang jelas ini. Hukum-hukum yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Dan menjelaskan bagaimana kita itu cara hubungan kita kepada Allah dan cara kita hubungan kepada sesemua manusia dan alamnya. Itu jadi menjelaskan gimana tentang kita itu bertetangga. Nih, jangankan masalah batas tanah nih, batas cara mengelola apa itu gang masuk ke rumah. Misalnya rumah saya di sini, nah pagarnya tempat saya keluar, gang keluar di sini di tengah-tengah. Kalau saya itu mau pindah ke arah kanan, kita harus izin sama orang yang mempunyai tanah di sebelah ini. Itu diatur dalam kitab ini. Gang awalnya di tengah-tengah, kok mau saya geser ke sini, maka saya harus minta izin pada orang yang mempunyai tanah sebelah sini. Itu aturannya. Jadi hukum-hukum dalam kitab ini rinci sekali. Makanya sampai 4 jilid sampai ini. Kan nih. Apalagi kalau kita itu nanti bisa udah sampai di bismillah khutbahnya nih. Ini keterangan bismillah, sampai enggak usah minta ijazah siapa-siapa, sampai bisa mendukun ini tentang bismillah. Doa bismillah, cuma bismillah aja. Jadi enggak perlu ijazah ke sana, cuma bismillah aja udah dicukupi oleh Allah. Tapi enggak tahu yang membaca bismillah itu siapa, ya kan? Kalau saya bismillah sampai 200 saya buatin saya rasanya. Iya kan? Itu. Pun. nek guru ije muni bismillah ya kira-kira apa yang menjadi apa keinginannya tercapai. Jadi yang jelas memang soal itu keyakinan kita pada Allah. Contohnya ini ada orang itu termasuk kiai
kiai kampung. Nah, kiai kampung itu ingin mempunyai anak untuk meneruskan kiainya. Tapi ndak lama anak itu ndak sampai, anaknya mungkin agak mokong kayak aku agak mokong dimasukkan pesantren, ndak begitu ndak begitu mau gitu. Hingga kawin punya anak satu laki-laki, anak itu anaknya kiai tadi meninggal. Nah, karena cucu itu setelah agak remaja itu dimasukkan pesantren kok mau. Nah, setelah mau, pada suatu menjelang puasa pulang kan. Lah Pak Yai tadi bacaannya Al-Quran kurang pas. Kalau anak sekarang kan baik-baik bacaannya. Kalau orang tuh dulu kan enggak. Kadang-kadang ya bacaannya ya pokoknya kurang pas lah. Akhirnya putu tadi karena bacaannya udah pas, karena belajar nih, diingatkan sama cucunya, Mbah pengen bacaannya kurang pas. Terus ya opo nih pasti gini wah, pinter. Akhirnya mbahnya tuh bisa dia diajari sama cucunya, bisa dipakai, ngimami pakai. Nah karena belajarnya tua, nah, beberapa hari kembali lagi, kan? Bacaannya yang dulu kembali lagi. Terus diingatkan lagi terus diingatkan sampai 3 kali, kembali. Wes gini aja le. Kayak apa bang? Ini ada telur, kan bacakan Fatihah. Ini juga ada telur, saya pegang, saya bacakan Fatihah. Nanti kalau Fatihahnya siapa yang diterima oleh Allah, namanya orang tua kan, memang mungkin dia itu ikhlas betulnya. Jadi diterima oleh Allah. Kemudian setelah beberapa menit, udah ditaruh, dipecah. Siapa yang matang berarti itu, yang masak telurnya berarti itu diterima oleh Allah. Kalau yang nggak masak tidak diterima. Akhirnya dipecah punyaan baik matang. Punyaan cucunya enggak. Nah, itu. Jadi mungkin Pak Yai tadi nemen ikhlasnya cara membacanya, walaupun tidak tepat, tapi keyakinannya itu kuat, maka diterima. Oh, jadi yang dibaca itu walaupun salah, tapi keyakinannya benar, memang kemampuannya gitu kan. Kan dalam Al-Quran udah kayak ittaqullaha mastata'tum, takwalah pada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Ada lagi cerita, ada kiai, ada santri di tepi laut. Tanya, Pak Yai, kayak apa bacaannya salawat? Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Shallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Oh ya udah, iku baca lu nanti apa yang pengen kehendaki insya Allah terkabul. Oh iya. Nah kemudian ya itu naik sampan kecil tuh apa namanya? Kayaknya berangkat udah. Terus si muridnya tadi apa ya? Wasalim apa wasalam? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Akhirnya yainya udah jauh, karena yainya jauh lari ya, di atas air. Bengongnya kiainya bingung, kalian Pak Yai wasalim apa wasalam? Terserah banget gini. Karena dia tuh lari di atas air. Wah ini nggak nutuk aku ini. Nggak apa kata kawal kata orang Banjar kata kawal ini. Nah, makanya kita itu kadang-kadang orang yang
bacaannya ndak tepat, kita anggap ndak benernya kan. Tapi karena ikhlasnya tuh orang membaca tuh karena ikhlasnya yang baca, insya Allah dia tuh lebih akrab daripada kita. Gitu. Ya. Tapi kalau kita misalnya mendengar orang-orang yang keliru bacaannya, dibaca I atau anu ya kita ingatkan, ya. Tapi caranya ya kayak apa? Jadi kitab ini juga menjelaskan tentang Bismillah itu. Memang kitab kalau besar ini banyak keterangan-keterangan yang jarang kita dapati. Ya. Itu kitab. Jadi pertama kali khutbatus syarih, khutbahnya ulama yang mensyarahi kitab Fathul Mu'in tadi, syarahnya Al-Fakir Abu Bakar Almarhum Muhammad Sabto. Ini ibarat buku itu kata pengantar yang ditulis ini sebagai pembukaan kitab itu. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini termasuk orang yang didoakan tadi oleh Syekh Abu Bakar Almarhum Muhammad Sabto. Mudah-mudahan. Wallahu alam, barangkali ada yang ditanyakan, monggo.